Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Kaifa halukum ya syabab? Asakum bi khairin fi hadzal sabah al-mubarak. Semoga antum semua dalam keadaan baik pada pagi hari ini. Tayyib, pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang muqabalah sautiyah, al-muqabalah as-sautiyah, yaitu tentang dua huruf ketika diucapkan suaranya akan mirip. Suaranya akan mirip ketika dia diucapkan seperti shin dan shad, sin dan shin, qaf dan ghain, alif dan ain dan lain sebagainya kita sudah pelajari pada minggu lalu. Pada minggu ini kita akan belajar dua bab yang tidak kalah penting dengan bab-bab sebelumnya. Yang pertama adalah at-ta al-marbutah, yang kedua adalah at-tasydid. Ta al-marbutah dan at-tasydid. Baik, kita masuk saja langsung ke pelajaran yang pertama, yaitu at-ta al-marbutah, yaitu at-ta al-marbutah. Baik, apa itu ta al-marbutah? Ta al-marbutah itu kita bahas dulu secara bahasanya terlebih dahulu. Baik, ta, ta itu adalah harfu ta. Jadi, huruf ini dikategorikan sebagai huruf ta. Namun al-marbutah, apa arti al-marbutah? Marbutah ini berasal dari kata robato. Robato yarbutu artinya mengikat, mengikat. Jadi taknya ini terikat. Marbut itu artinya yang terikat, yaitu maf'ul ala wazni maf'ul. Marbutoh. Ta al-marbutoh maksudnya itu gimana? Dia tak yang terikat. Karena nanti kalau antum lihat bentuknya seperti seakan-akan mengikat. Ta al-marbutoh, tak yang terikat. Kemudian tak ini juga memiliki banyak aturan sehingga seakan-akan tak ini terikat dengan aturan. Ini kalau secara bahasa ya. Ini kalau secara bahasa ta al-marbutoh artinya tak yang terikat, yang tak terikat baik itu bentuknya maupun baik itu bentuknya maupun aturan-aturannya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, kurang lebih ini adalah bentuk ta al-marbutoh. Tadi kita sudah bahas ta al-marbutoh secara bahasa. Nah, sekarang ta al-marbutoh itu apa kalau dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab itu ta al-marbutoh itu apa? Ta al-marbutoh adalah gabungan dari dua huruf. Huruf ta dan huruf ha. Huruf ta dan huruf ha menjadi satu. Ini jadilah huruf ta al-marbutoh. Baik, dari segi bentuk, sekarang gabungannya. Dari segi bentuk, kenapa bisa dibilang gabungan? Titiknya ini mewakili huruf ta, akan tetapi badannya dilambangkan dengan huruf ha. Titiknya pakai huruf ta, tapi dilambangkan dengan huruf ha. Ya, ini dari segi bentuk. Dari segi pengucapan, gabungan antara ta dan ha. Dari segi pengucapan, huruf ta dibaca ketika dia memiliki harokat, atau dia berada di akhir kata, jadi nggak nyambung, nggak ada huruf setelahnya. Contoh, ghurfatun. Nah, ketika dia ada harokatnya, ketika dia ada harokatnya, dia dibaca taknya, dia dibaca ghurfatun. Akan tetapi ketika dia tidak ingin ada harokatnya, contoh, ketika ini di akhir kata kita ingin wakofkan, jadinya ghurfah, Fatimah, Aisyah. Padahal kalau dalam tulisannya Aisyatun, Fatimatun, ghurfatun dibaca. Tapi ketika antum ingin sukunkan, antum ingin wakofkan, jadinya hilang menjadi huruf ha. Ghurfah, Fatimah, Aisyah, dan lain sebagainya. Kemudian huruf ta al-marbutoh ini hanya berada di akhir kata. Bentuk seperti ini hanya berada di akhir kata, ya. Ketika dia berada di tengah, dia menjadi huruf tak biasa. Dia menjadi huruf tak biasa, tidak seperti ini bentuknya. Contoh hurfatuka. Ketika ada kafnya, dia menjadi huruf tak seperti biasa. Tak kembarannya ba, ta dan fa, ya.
saudara-saudaranya tak kan itu, saudara-saudaranya tak yang kita sudah bahas pada pertemuan pertama kali. Ya. Jadi ta al-marbuthah ini hanya berada di akhir kata, tidak berada di awal atau tengah ya. Awal atau tengah, awal atau tengah. Kemudian Ustaz ini kok ada bentuk sendiri. Iya, bentuknya seperti ini. Ketika huruf sebelumnya itu tidak bisa nyambung seperti ro, waw dan lainnya. Ro, waw dan kawan-kawannya, zal, dal, zai ya. Nggak bisa nyambung. Makanya ketika antum contoh hujuratun, hujuratun, huj, ha, jim, roknya nyambung. Ketika roknya itu ketak marbutohnya itu nggak nyambung karena nggak bisa nyambung. Jadi sekalipun berada di akhir seakan-akan dia sendiri. Ini ta al marbutoh. Kemudian ketika dia bisa nyambung maka bentuknya seperti ini, persis kayak h, persis seperti huruf h, persis seperti huruf h. Contoh ketika bisa nyambung ghurfatun. Ghurfatun atau ghurfah ya. Ghurfatun atau ghurfah. Kita sudah bahas tentang bagaimana suaranya. Taib. Ini adalah sekilas tentang ta al marbutoh. Kemudian tugasnya. Jadi nanti insya Allah 2 bab berarti ada 2 tugas. 2 bab berarti ada 2 tugas. Tugas yang pertama adalah alif tentang ta al marbutoh, tentang ta marbutoh. Baik. Al awal al jumlah, wathani al jumlah al mufidah. Al awal adalah jumlah, yaitu tugasnya adalah istami' tsumma ktub. Dengarkan, kemudian tulis. Ustadz akan menyebutkan beberapa jumlah, beberapa kalimat sempurna yang ada tak marbutoh di dalamnya, Ustadz akan sebutkan, nanti antum menulis apa yang sudah Ustadz sebutkan. Baik. Raqmul awal al-jumlah. Istami' tsumma ktub. Al-hadiqatu jamilatun. Al-hadiqatu jamilah. Al-fakihatu ladhidah. Al-fakihatu ladhidatun. Zurtu maktabatal ma'hadi. Zurtu maktabatal ma'hadi. Fil hujrati talibun. Fil hujrati talibun. Laila mumarridatun mahiratun. Laila mumarridatun mahirah. Fatimatun yutusafiru ilal madinah. Fatimatun tusafiru ilal madinati. Taib, hada raqmul awal. Itu adalah tugas yang pertama. Antum tulis apa yang sudah Ustaz sebutkan barusan. Tugas yang kedua adalah al-jumlah al-mufidah. Nomor dua adalah al-jumlah al-mufidah. Antum bikin jumlah mufidah dari 4 kata yang Ustaz tulis di layar ini. 4 kata yang Ustaz tulis di layar ini, yaitu kabiratun, tabibatun, jadidatun, nadhifatun. Baik, antum buat jumlah mufidah dari kata-kata tersebut. Kabiro artinya besar, tobibah artinya dokter, jadidah artinya baru, nadhifah artinya bersih. Baik, lanjut ke bab yang kedua, yaitu at-tasydid. Baik, apa itu tasydid? Insyaallah antum nggak asing dengan kata tasydid. Tasydid ini bukan kalimat yang asing di telinga antum. Baik, kita bahas secara bahasa terlebih dahulu. Tasydid itu artinya dari kata syaddada ala wazni fa'ala. Kata aslinya adalah syadda. Atau sudah belajar di Tadbul Lugawi, namanya syaddul habl ya, menarik tali. Taib. Syadda itu artinya menarik. Bisa juga artinya adalah keras, artinya keras. Kenapa? Karena nanti huruf yang ada tanda tasdidnya itu akan bersuara keras, akan seperti ditahan. Baik, kita langsung ke pembahasan. Bentuk tasdid. Tasdid ini bisa dikategorikan seperti harokat. Dia berada di atas huruf. Ya. Bentuknya kurang lebih seperti ini, berada di atas huruf. Baik, fungsinya apa? Ada 2 huruf
Yang satu berharokat sukun, yang satu berharokat fathah, kasroh, atau dhamma. Ustadz ambil contoh berharokat fathah, syamma. Syamma. Taib, huruf yang pertama, karena ini ada double huruf ini, dihilangkan huruf yang pertama. Tetap bunyinya sama, tapi hurufnya hilang. Agar tidak double harokat seperti ini, yang satu dikasih tasdid. Yang satu dikasih tasdid dan yang satu hurufnya dihilangkan. Sama. Kedengarannya sama, tetap sama. Tapi apa namanya bentuknya beda, yang ini dua huruf, yang ini satu huruf. Ini kalau fungsi dari tasdid itu sendiri. Jadi sama, seakan-akan ada dua huruf dalam huruf mim ini, seakan-akan seperti ini. Seakan-akan seperti ini. Taib, itu adalah sekilas tentang tasdid. Antum juga sudah belajar banyak tentang tasdid di pelajaran tajwid. Biasanya di bab gunnah ya, gunnah nun dan mim musyaddadah. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk tugasnya, jadi tadi sudah ada 2 nomor, sekarang ada 3 nomor lagi. Ada 3 nomor lagi. Taib, al-awwal au naqul ats-tsalits labas. Istami' tsumma maktub tsumma hat alamat at-tasydid fil huruf al-musyaddadah. Jadi yang pertama adalah Ustaz akan sebutkan beberapa kata, antum menulis kata tersebut, kemudian di huruf yang ada tasdidnya antum kasih tanda tasdid. Ya, antum kasih tanda tasdid. Ya, contoh kayak tadi sama, huruf mimnya ada tasdidnya, maka di atas huruf mim antum kasih tanda tasdid. Baik. Al-awwal au ar-raqmu tsalits al-kalimat. Istami' tsumma maktub tsumma hati alamat at-tasydidi fil huruf al-musyaddadah. Radda, radda, massa, massa, yaqussu, yaqussu, yashuddu, yashuddu, addama, addama, nawwara, nawwara, yukabbiru, yukabbiru, yu'ajjilu, yu'ajjilu, taqaddumun, taqaddumun, ta'akhurun, ta'akhurun. Baik, hada ar-raqmul awal au ar-raqmus tsalits. Ini yang pertama. Ar-raqmus tsani, bedanya kalau tadi sebelumnya kata, sekarang adalah jumlah atau kalimat sempurna atau kalimat sempurna. Baik, Ustaz akan sebutkan jumlah mufidah, antum tulis jumlah tersebut, kemudian antum beri tanda tasdid di huruf yang ada tasdidnya, di huruf yang Ustaz sebutkan ada tasdidnya. Baik. Ar-raqmu tsani au ar-raqmu rabi'u al-jumlah istami' tsumma maktub tsumma hati alamat at-tasydidi fil huruf al-musyaddadah. Hadza rafful kutubi. Hadza rafful kutubi. Yaqussul mudarrisu qissatan. Yaqussu al-mudarrisu qissatan. Qatta'a Yusufu kurrasatahu. Qatta'a Yusufu kurrasatahu. Baik, hada ar-raqmu ats-tsani aw ar-raqmir rabi'. Tugas yang keempat atau nomor yang keempat. Kemudian ar-raqmu al-akhir, ar-raqmul khamis aw ar-raqmut tsalits min far'il ba'. Antum tinggal buat al-jumlah mufidah dari 4 kata yang Ustadz sebutkan di sini, yaitu radda yaruddu. Radda yariddu, yaruddu itu bisa berarti menjawab, bisa berarti menolak. Kemudian ta'allama ya ta'allamu, belajar. Raffun, rak. Qissatun, sebuah cerita, sebuah cerita. Baik, ini adalah pelajaran kita pada hari ini. Ada 2 bab, bab yang pertama adalah tak marbutah, bab yang kedua adalah at-tasydid. Baik, hada ma aqulu lakum. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat antum semua, buat kita semua. Dan jangan lupa seperti biasa antum tulis 2 tugas tersebut atau 5 nomor tersebut di satu kertas ya. Di satu kertas nanti difoto seperti biasa, tulis nama antum di atasnya dan di caption caption kelasnya. Ya. Baik.
Jika ada yang ditanyakan, silakan antum tanyakan di grup. Hadza ma aqulu lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.